Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa bertemu saling sapa dalam keadaan sehat walafiat, membahas terkait latihan manasik umroh, walaupun ini sesinya via online atau Zoom. Mungkin dari sebagian beberapa jamaah sudah ada yang melaksanakan secara offline ya, yaitu rombongan dari Ustadz Hanif tadi yang berasal dari Magelang dan Semarang. Infonya kemarin Minggu ya Ustadz ya, Kemarin Minggu ada yang berhalangan, terus insya Allah besok Ustadz. Oh, insya Allah besok, berarti alhamdulillah bisa dapat secara offline-nya juga. Mungkin yang belum bisa secara online, dan online-nya insya Allah nanti dari SBA akan 2 kali ya. Satu lagi biasanya insya Allah dengan Ustadz Jati langsung dalam tema umroh khusyuk SBA. Baik, kita awali terlebih dahulu materi manasik umroh kita. Kita awali dengan pengertian umroh terlebih dahulu. Secara bahasa bermakna ziarah. Secara syariat yaitu berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan rangkaian ibadah umroh. Dalil umroh ada di surat, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar agama Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Keutamaan umroh antara lain tiada balasan baginya melainkan surga, dari hadis Rasulullah dari HR Bukhari ya, penghapus dosa-dosa lalu dan dibebaskan dari neraka. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Kemudian menghilangkan kefakiran atau kemiskinan, dari hadis Tirmizi, dan jihad bagi para muslimah, dari hadis An-Nasai. Syarat umroh. Syarat umroh ada 5, yaitu Islam, kemudian balik, kemudian berakal, kemudian mampu, dan merdeka. Rukun umroh. Rukun umroh yaitu ada 5. Yang pertama ihram dan niat, kemudian tawaf, lanjut dengan sa'i, tahallul, yang terakhir tertib. Tertib artinya secara berurutan. Lanjut wajib umroh. Wajib umroh ada 2, yaitu berikhram dari mikot, kemudian mematuhi ketentuan dan larangan ikhram. Mikot, terkait mikot, insya Allah dari PT Aliston nanti akan memberikan keleluasaan buat jamaah bagi yang meyakini untuk mikot di atas jam lam-lam, nanti akan diinformasikan di atas pesawat saat memasuki area
Zam lam, kemudian yang kedua juga ada mikot di Bandara Jeddah saat kita nanti kedatangan di bandara. Sebelum kita keluar dari bandara, kita akan berikhram di dalam Bandara Jeddah. Kemudian larangan selama berikhram. Ini yang harus buat jamaah penting diketahui agar pelaksanaan umrohnya tidak sia-sia ya. Bagi pria yang dilarang yaitu memakai pakaian biasa, kemudian memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Yang ketiga, menutup kepala yang melekat dengan kepala seperti topi, peci. Jadi saat sudah menggunakan kain ihram, sudah berihram, itu dilarang buat pria, terutama bapak-bapak ya, jangan sampai menggunakan peci. Kemudian bagi wanita yang dilarang berkaos tangan, artinya pakai sarung tangan gitu ya, itu dilarang. Kemudian menutup muka atau menggunakan niqab atau cadar. Kemudian bagi pria dan wanita yang dilarang, yang pertama memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram. Misalnya habis mandi, terus sebelum pakai ihram kita sudah pakai wangi-wangian, itu diperbolehkan. Kemudian memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut yang menempel di badan. Bukan hanya rambut di bagian kepala, tapi bisa kumis, jenggot, maupun mohon maaf bulu ketiak itu dilarang dicabut ataupun dicukur selama sudah berihram. Memotong kuku juga, jadi mohon perhatian juga yang terbiasa ngopelin kukunya, kadang nggak sadar kukunya dikopelin sendiri tanpa sepengetahuan sudah berihram. Kemudian memburu dan menganiaya binatang dengan cara apapun. Ini kayaknya mustahil kita lakukan ya. Terus mohon maaf, menikahkan atau nikah atau meminang wanita untuk dinikahi itu dilarang saat dalam kondisi ihram. Kemudian bercumbu atau bersetubuh, ini sepertinya kalau kita saat ihram nanti, bagi yang jamaah membawa pasangan, kemungkinan kalau tidak upgrade kamar tidak terlalu ini ya, bisa dihindarin. Artinya bercumbu atau bersetubuh itu dalam kondisi berihram itu dilarang. Kemudian mencaci, bertengkar, dan mengucapkan kata-kata kotor. Jadi harus diperhatikan saat kita sudah berihram untuk menjaga omongan ucapannya saat di Haramain nanti. Kemudian memotong pepohonan di tanah haram itu sepertinya tidak, itu juga bakal kita lakukan, tapi termasuk bagian dari larangan. Lanjut, dam atau denda. Ini harus diperhatikan terkait sanksi yang diharuskan membayar dam, berupa pertama 1 ekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing. Ini berlaku bagi yang melakukan hubungan intim suami istri.
Kemudian 1 ekor kambing, yaitu memakai pakaian berjahit, menutup kepala, mencabut atau mencukur rambut, menggunting kuku, dan memakai wewangian, dan termasuk pendahuluan jima seperti meraba dan mencium dan sebagainya. Jadi ini mohon diperhatikan bagi yang sudah berihram, kadang kelupaan memakai jaket, misalnya dalam kondisi ihram di dalam bis, karena di dalam bis agak dingin, nggak kuat kedinginan, kemudian memakai jaket, itu mohon dihindarin karena bisa ketumbur kambing ya, artinya mendapatkan denda atau dam dengan sanksi membayar 1 ekor kambing. Kemudian yang harus diperhatikan ini agak riskan juga, rentan juga. Misalnya kita sudah berihram, kemudian kita ke kamar. Kita ke kamar mau menuju ke masjid, kemungkinan hotel kita ini kan melewati beberapa pertokoan, di mana pertokoan itu ada yang jual wewangian, kadang salesnya itu menawarkan aroma wewangian. Jadi disemprotin ke jamaah, hati-hati, itu sangat riskan juga. Kadang itu banyak yang kelupaan, lagi lewat ditawarin semprot parfum, padahal udah berihram dalam perjalanan menuju ke masjid. Itu bisa terkena dam atau denda. Kemudian fidyah dengan puasa 3 hari atau memberikan makan 6 orang miskin. Artinya bagi yang terkena memakai sedikit wewangian, kemudian memotong sedikit rambut, memakai pakaian berjahit atau menutup kepala dalam waktu singkat, kemudian memotong sebagian kuku. Jadi ini sifatnya yang dia sudah melakukan kesalahan tapi sifatnya sedikit ataupun sebentar ataupun dalam waktu singkat gitu. Kemudian wajib mengganti sesuai nilainya, yaitu membayar sesuai harga binatang yang diburu atau tanaman yang dirusak. Ini kayaknya kita nggak bakal ketemu yang model kayak gini ya, yaitu kita di sana nggak bakalan berburu binatang kan. Oke, lanjut. Ihram dan niat. Ihram dan niat ini masuk tadi di rukun umroh ya. Berihram dan mengambil niat dari mikot. Kemudian sholat pada waktunya atau sholat sunnah 2 rakaat. Baca niat umroh. Ya, nanti insya Allah juga akan dibimbing oleh Ustadz Jati bagi yang akan membaca niat umroh, atau dengan cara singkat labaik Allahumma umrotan. Setelah itu memperbanyak bacaan talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi itu bacaan itu diperbanyak dari setelah mengambil mikot sampai nanti kita menuju ke Masjidil Haram. Baik, lanjut. Sunnah sebelum ihram. Jadi sebelum ihram besok ini waktunya kita insya Allah berangkat dari Surabaya, kita landing ke Jeddah. Jadi dari hotel itu sudah mandi besar. Kemudian ini bagi yang ini ya, yang transit di Surabaya.
buat teman-teman jamaah yang transit di Surabaya dari hotel, silahkan mandi besar atau mandi junub, niatnya membersihkan hadas besar dan kecil. Kemudian membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis atau brewok, bagi bapak-bapak yang punya kumis dan brewok ya. Kemudian mencukur bulu ketiak dan mencukur bulu, mohon maaf, kemaluan. Yang ketiga, memakai wewangian khusus di area badan. Yang keempat, memakai kain ihram bagi jamaah laki-laki. Bagi jamaah wanita tidak ada pakaian khusus. Hanya saja nanti saat melaksanakan umroh, kami sarankan menggunakan mukena jatah dari PT Aliston. Fungsinya apa? Fungsinya agar bisa terindikasi para yang mendampingi agar tidak lepas dari rombongan. Baik, lanjut. Ini berikut ini ada denah Masjidil Haram. Jadi nanti kita masuknya dari pintu sini ya, pintu Raja Fat. Jadi nanti kita masuk dari sini, terus masuk ke sini, turun ke bawah ini ada ini tangga berjalan ya, eskalator. Nah, terus kita mulai dari Rukun Hajar Aswad. Dari sini. Rukun Hajar Aswad mananya? Mohon maaf. King Abdul Aziz. Kita masuk dari King Abdul Aziz ini. Nah, dari sini kita masuk. Kemungkinan kita akan melaksanakan sholat Isya dulu ya. Sholat Isya, terus kemudian kita lanjut mulai umroh, turun ke sini diawali dari Hajar Aswad sini. Nah, ini Hajar Aswad ini yang anak panah ini. Ini dari sini kita putar tujuh putaran, kemudian sholat di belakang ini makam Ibrahim. Nah, kita sholat di sini terlebih dulu, kemudian kita naik ke atas ke area sa'i. Ini area sa'i ini. Ini sa'i, ini sofa ke Marwah. Marwah sini. Ini ketutupan ini loh. Nah, pintu Marwah sini. Setelah selesai kita tahallul, kemudian pintu keluarnya sini. Ya, kita kembali ke hotel daerah sini, berarti hotelnya. Hotel kita daerah sini. Lokasi hotel ini ya, bagi teman-teman yang di Mekah Tower, karena ada rombongan juga nanti yang di Zamzam Tower sepertinya. Ada satu keluarga yang dari Malang ya. Baik, lanjut. Tawaf. Tawaf itu yaitu mengelilingi Ka'bah. Sunah-sunah dalam tawaf yaitu memberi hormat istilam pada Hajar Aswad di setiap putaran dengan mengecup atau mengusap atau melambaikan Hajar Aswad dengan tangan kanan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Khusus laki-laki bahu kanan kondisi dalam keadaan terbuka. Khusus laki-laki berlari kecil pada 3 putaran pertama ketika tawaf pertama kali saja.
Jadi diawali dari startnya sini, yang garis lurus ini, garis lurus ini. Jadi muter, posisi Ka'bah di sebelah kiri kita kondisinya. Kita keliling berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali putaran. Nanti akan dipandu langsung oleh Ustadz Jati Sucipto. Jadi di sini dalam manasik malam ini saya tidak mengajarkan untuk ini ya menghafal doa-doa, karena saya hanya menyampaikan terkait garis besar rukun syarat wajib umroh. Jadi untuk menghafalnya, teman-teman silahkan membuka buku panduan umroh dari Aliston ya, buku kecil ini. Di sini sudah lengkap banget, silahkan dihafalkan terkait doa-doa di dalam rukun maupun sunnah-sunnah umroh ya. Baik, lanjut sa'i. Setelah tawaf kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf di bagian belakang makom Ibrahim. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama bacaan surat pendeknya Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua bacaan surat pendeknya Al-Ikhlas. Kemudian kita sebelum naik ke area sa'i, kita terlebih dulu minum air zam-zam. Boleh. Umur 40 tahun atau yang sudah berpengalaman dalam pemerintahan daerah. Udah. Mohon ini Batas sampai gubernur ya. mohon di mute yang suaranya ini keluar. Baik, lanjut ya. Kita masuk ke sa'i. Syarat sah sa'i. Syarat sah sa'i harus didahului dengan tawaf. Kemudian menyempurnakan sampai ke 7 putaran antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi hitungannya Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, sampai 7 kali. Yang terakhir nanti di Bukit Marwah. Kemudian tertib dilaksanakan hanya di area sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Baik, lanjut. Yang terakhir tahallul. Tahallul yaitu berarti mencukur atau menggunting rambut kepala, tanda telah bebas dari larangan ihram. Untuk laki-laki lebih utama dicukur habis, tapi kita insya Allah akan melaksanakan 3 kali umroh ya. Kita habisnya pada saat umroh yang ketiga aja. Khawatirnya kalau pertama langsung habis, nanti umroh kedua dan ketiga nggak ada yang dicukur. Kemudian untuk wanita cukup 1 ruas jari. Kemudian sebaiknya dilakukan di marwah oleh jamaah yang sudah bertahalul atau bisa secara mandiri. Jadi nanti silakan membawa gunting ataupun alat cukur lainnya yang bisa digunakan pada saat tahallul. Baik, itu rangkaian dari ibadah umroh terkait syarat, rukun wajib umroh dan larangan-larangannya sudah kami sampaikan. Mungkin untuk lebih detailnya
bisa dilanjutkan pada besok malam bersama Ustadz Jati Sucipto. Kita lanjut pada paket ini itinerary-nya. Alhamdulillah paket 12 hari umroh khusyuk ini kemarin flyernya ya. Ini dari SBA sebesar 34,9 juta. Ini fasilitasnya maupun fasilitas yang tidak termasuk. Baik, kita membahas yang pertama pengetahuan tentang kondisi di Arab Saudi. Suhu di sana pada saat kita selama di Haramain, suhu antara 25 derajat sampai 35 derajat Celcius. Selisih waktu dengan Indonesia yaitu kurang lebih 4 jam. Misalnya di Indonesia jam 6.18.00, di Saudi mata uang di Saudi dengan real ke rupiah. 1 real sekitar 4.160. Kadang fluktuatif ini. Kondisinya tergantung pada valuta asing ya. Tempat penukaran ada di money changer, the bed Visa menggunakan ATM gitu, yang berlogo Visa, Mastercard maupun Cirrus. Jadi nanti di dekat hotel kita nanti ada ATM yaitu dari Bank Ar-Roji. Jadi ada beberapa mesin ATM nanti. Jadi buat para jamaah yang sudah menukar real terus kehabisan bisa mengambil melalui ATM. Tepatnya kalau di Mekah ada di dekat hotel kita tempat menginap nanti. Starter pack umroh khusyuk. Ini yang saya bagikan tadi pagi ya, terkait daftar-daftar perlengkapan yang dibawa. Saran saya yaitu lebih banyak membawa pakaian. Kenapa lebih banyak? Karena kita di sana selama 12 hari diupayakan setiap harinya berganti pakaian. Karena di sana kita ibadah dengan yang terbaik, yaitu arti terbaik bukan berarti bajunya harus baru, tapi lebih menjaga keutamaan kebersihannya. Jadi biar terlepas dari najis juga ya, membawa pakaiannya lebih diperbanyak. Karena di sana kita nggak sempat nyuci juga. Kita nggak sempat nyuci, kalaupun nyuci juga bingung jemurnya gimana gitu. Memang di sana ada laundry bagi teman-teman yang pengen lebih praktis gitu, membawa pakaian seminim mungkin, terus di sana nanti laundry, cuman saya lupa harga laundrynya itu per potong kalau nggak salah. Jadi baik di Mekah maupun di Madinah juga terdapat laundry, terutama di
seperti pusat-pusat perbelanjaan di sekitaran Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi di Madinah. Jadi kalau untuk saran saya untuk menghemat sih lebih baik membawa banyak pakaian dari rumah, karena kita di sana menjaga kebersihan maupun dari najis nantinya di sana. Terus untuk kain ihram juga saya sarankan membawa satu cadangan kain ihram. Kalaupun nggak mau ribet, beli di sana juga ada banyak kain ihram. Jadi nggak harus beli dari sini atau bawa dari Indonesia. Kalaupun mau bawa satu pasang dari rumah, nggak apa-apa. Nanti kalau di sana kotor, bisa membeli di dekat seputaran masjid nantinya. Karena kita insya Allah nanti akan melaksanakan umroh sebanyak 3 kali. Yaitu pertama sampai di Mekah kita akan langsung melaksanakan umroh. Kemudian selang sehari kita juga akan melaksanakan umroh yang kedua, ataupun bagi yang ingin membadalkan umroh. Kemudian yang ketiga sehari kita sebelum pindah ke Madinah. Kemudian informasi umum. Ketentuan bagasi terdaftar tidak lebih dari 25 kilo per koper. Ini yang bagasi koper ya. Jadi mohon diperhatikan agar tidak mengalami over bagasi. Kemudian bagasi kabin kurang lebih maksimal 7 kilo. Informasi umum lainnya terkait pakaian, yang penting pakaian nyaman, syar'i, sopan, kemudian sepatu kets bagi yang terbiasa menggunakan sepatu, kemudian sepatu sandal atau sepatu sandal ya, kalau biasa pakai sepatu sandal, sandal jepit. Ini penting ini, sandal jepit ini karena kita selama di Haramain nanti lebih banyak menggunakan sandal jepitnya atau sejenisnya lah gitu. Kemudian kacamata hitam, bukan maksud bergaya-gaya di sana, karena di sana kondisi cuacanya agak panas ya kalau saat kita nanti sedang melaksanakan city tour ataupun ziarah di kota Taif maupun seputaran mau ke Padang Arafah nanti, sepertinya perlu menggunakan kacamata hitam ataupun saat kita city tour di Madinah nanti. Kemudian topi, yang terbiasa menggunakan topi. Kemudian sweater atau lengan panjang. Jaket ini penting banget karena biasa kita gunakan pada saat misalnya pada malam hari kita mau sholat tahajud, itu penting banget jaket digunakan. Kemudian shawl ini juga perlu, dapat shawl dari ini ya travel kita gunakan untuk mengikat menyelimuti bagian leher agar tidak terlalu dingin. Kemudian payung sedia payung, siapa tahu di sana masuk musim hujan ya, ataupun biar biasanya ibu-ibu biar nggak kepanasan selama pada saat city tour nantinya. Payung lipat aja, payung lipat. Kemudian makanan dan minuman. Nah, ini makanan ini kalau yang terbiasa makanan Indonesia nih bawa kecap, saus atau sambal saset yang ringan-ringan, terus kemudian lauk kering yang tidak biasa ketemu, lauk ala-ala Timur Tengah gitu, bisa bawa lauk kering ya berupa kayak abon atau bikin sendiri sambal keripik tempe atau rendang dan sebagainya.
Kemudian pop mie, sebenarnya di sana juga ada pop mie, tapi agar lebih hemat mungkin bawa yang kemasan saset itu ya, kayak mie gelas itu. Untuk apa sih itu sebenarnya? Itu untuk biasa kan kalau kita mau keluar sholat tahajud biar perutnya hangat, perlu kita hangatkan dengan makan pop mie terlebih dahulu. Kemudian bahan minuman yaitu kopi, teh, gula, atau yang minuman-minuman saset. Karena ini juga mungkin buat bapak-bapak ini yang terbiasa ngopi ataupun ngeteh. Baik, lanjut lagi. Informasi umum lainnya yaitu terkait obat-obatan. Nah, obat-obatan yang bersifat umum pribadi ini sepertinya sepele, cuman kadang kita membutuhkan ketika kita di sana qadarullah mendadak demam karena capek padatnya kita di sana ya, padatnya kegiatan kita di sana. Kemudian ini batuk dan flu ini juga rentan. Kemudian sakit perut karena tidak terbiasa makanan-makanan sana ya. Tapi insya Allah menu makanan selama di hotel kita menginap yaitu menu masakan Indonesia. Kemudian herbal Islami seperti madu ataupun habat ataupun lainnya. Kemudian herbal anti masuk angin. Nah, ini kayaknya wajib dibawa. Mohon maaf menyebutkan merek, misalnya kayak kita tolak angin itu butuh juga. Sebenarnya di sana ada juga, tapi tentunya harganya berbeda, lebih lebih mahalan ya di sana ya. Kemudian obat pemakaian luar. Di sana pengalaman yang biasa sering diperlukan yaitu minyak kayu putih, kemudian anti begal ini bentuk salep, gel atau apapun, kemudian balsam. Ini biasa yang sering kita gunakan ya karena kecapean misalnya betisnya betisnya kaku gitu. Biar agak lentur kita kasih anti begal. Kemudian koyo lip balm. Nah, ini lip balm. Ini penting juga karena kita berbeda cuaca, kadang cuaca di sana terlalu dingin menyebabkan bibir pecah-pecah. Bibir pecah-pecah maupun telapak kaki kita juga ikut pecah itu. Jadi untuk menghilangkan bibir pecah-pecah itu menggunakan lip balm. Bisa dari rumah, di sana juga ada yang jual juga di sana. Untuk obat-obatan khusus dengan menggunakan resep dokter, mohon diperhatikan jangan sampai ketinggalan bagi yang memiliki riwayat sakit khusus ya. Jadi tolong diperhatikan untuk obat-obatan khusus resep dokter, karena dari pihak Travel Aliston nanti hanya menyediakan obat-obatan yang bersifat umum. Bagi yang pengen, yang terbiasa menggunakan obat-obatan merek tertentu, silakan disiapkan secara pribadi. Kaki tiga, ini di sana penting, ini colokannya berbeda dengan colokan yang di rumah. Jadi di sana bentuknya seperti ini. Nah, nanti ke toko listrik bilang aja colokan umroh, itu toko listrik biasanya sudah pada paham. Beli colokan listrik untuk umroh gitu. Bilang seperti itu. Kemudian headset. Nah, headset ini kami wajibkan membawa headset. Kenapa diwajibkan? Karena ini sebagai alat dengar jauh. Jadi
pada saat umroh nanti menggunakan alat alat bantu untuk ini ya bersuara, yaitu menggunakan jadi dari alat receiver ini nanti mengkonekkan ke masing-masing HP, dari HP masing-masing disambungkan melalui headset setiap bimbingan dari Ustadz Jati maupun Mutawif yang sebagai pengganti dari Ustadz Jati nantinya. Kemudian power bank, bagi yang akan membawa power bank, kurang lebih power bank dengan kapasitas 20.000 mAh. Jadi itu nanti dibawa di dalam tas selempang. Nah, ini elektronik yang wajib dibawa ya, handphone Android ataupun iPhone dengan charger dan headset, kemudian universal fitting adapter. Ini opsional aja, karena mungkin kita satu kamar ada yang membawa, jadi ada yang nggak membawa juga nggak apa-apa. Kemudian power bank juga, power bank ini opsional bagi yang terbiasa menggunakan power bank, diperbolehkan membawa power bank. Baik, kita masuk di itinerary-nya, yaitu rundown acara kita selama di Haramain, mulai dari keberangkatan di Surabaya, Jeddah, Mekah, Madinah, kembali ke Jeddah lagi, langsung pulang ke Surabaya. Kurang lebih dari tanggal 21 Oktober sampai insya Allah tanggal 1 November atau 12 hari ya. Baik. Keberangkatan 21 Oktober, insya Allah kita berangkat jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan landing jam 21.45 waktu Arab Saudi. Ini untuk keberangkatannya. Kemudian untuk kepulangannya, yaitu 31 Oktober 2023 atau tepatnya sampai di Surabaya tanggal 1 November. Karena kita kepulangannya take off dari Jeddah tanggal 31 Oktober jam 23.30. Insya Allah kita landing di Surabaya tanggal 1 November 2023 jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tanggal 21 Oktober nanti jam 10.00 waktu Indonesia Barat, kita semua sudah menuju Terminal 2 Internasional Bandara Juanda. Jadi insya Allah menggunakan penerbangan dari Batik Air Premium. Kemudian kita mulai dari hari pertama, Sabtu 21 Oktober 2023. Insya Allah kita landing di Jeddah, di Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz jam 21.45 waktu Arab Saudi, perkiraan ya. Kemudian kita menuju hotel. Bagi yang rombongan sebagian besar di Hotel Makkah Towers. Check-in hotel antara jam 1. Kemudian kita istirahat sebentar. Kemungkinan kita juga akan makan
Setelah itu kita lanjut ibadah umroh. Umroh yang pertama. Umroh pertama estimasi antara jam 2 atau jam 3 kita mulai. Adapun rangkaian ibadah umroh akan dipandu oleh Ustadz Jati Sucipto SH. Kemungkinan kita selesai jam 6 pagi, itu selesai dari umroh, itu berarti sudah masuk di hari kedua atau hari Ahad 22 Oktober. Jam 6 kita selesai, kita perkirakan selesai, kemudian lanjut sarapan di resto hotel nanti. Nanti untuk lokasinya akan diinfokan pada saat kita sudah tiba di hotel. Jadi setelah umroh, silakan kembali ke masing-masing kamar untuk istirahat terlebih dahulu, karena pada hari kedua nanti atau pada hari Ahad 22 Oktober acara bebas, lebih banyak acara bebas, yaitu diperbanyak menjalankan ibadah sholat fardu berjamaah di Masjidil Haram dan memperbanyak ibadah sunnah lainnya. Kemudian lanjut pada hari ketiga, yaitu Senin 23 Oktober 2023, yaitu dini hari sholat tahajud berjamaah. Kita awali dari jam 3 sampai selesai ya, yaitu menjelang waktu sholat subuh. Kemudian pada pagi harinya kurang lebih kemungkinan estimasi jam 7. Jam 7 kita bisa start untuk melaksanakan ziarah di kota Mekah, yaitu antara lain di Jabal Sur, Jabal Nur, kemudian ke Arafah, kemudian ke Mina, Jamarot, dan terakhir kita ke Masjid Ji'ronah untuk mengambil mikot kedua. Jadi mikot kedua kita dari Ji'ronah, insyaallah dipandu oleh Ustadz Jati Sucipto langsung. Kemudian kita kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh kedua, atau bagi jamaah yang ingin membadalkan umroh bagi keluarga terdekat yang sudah meninggal dunia. Hari keempat, yaitu Selasa 24 Oktober, kita berkumpul di lobi hotel kurang lebih jam 7 ya, jam 6.40 waktu Arab Saudi. Di sana kita akan melaksanakan ziarah kota Taif. Jadi setelah di Taif nanti, Masya Allah, nanti di sana juga ada kajian sirah Rasulullah yang akan disampaikan atau diisi langsung oleh Ustadz Jati terkait sejarah dakwah Rasulullah di kota Taif nanti. Kemudian kita kemungkinan pulang dari ziarah kota Taif kurang lebih sampai hotel insya Allah sekitar jam 2 atau jam 3. Habis itu acara bebas dengan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Masuk di hari kelima, Rabu 25 Oktober 2023. Sholat tahajud berjamaah jam 3 pagi sampai selesai menjelang sholat subuh. Kemudian pagi setelah sarapan kita kemudian bersiap kembali ziarah ke Museum Al-Wahyu di kota Mekah. Ini insya Allah secara pribadi juga yang perdana ini rencananya mau ke Museum Al-Wahyu di kota Mekah. Setelah itu kita mengambil mikot umroh
yang ketiga, setelah dipandu oleh Ustadz Jati Cipto, kemungkinan mengambil mikotnya di Tanim ya. Kemudian kembali ke hotel untuk melaksanakan umroh yang ketiga atau ba'dal umroh. Lanjut dari ke-6, hari Kamis 26 Oktober 2023. Kita lebih banyak untuk ibadah di Masjidil Haram, baik ibadah sunnah maupun ibadah yang wajib. Kemudian hari yang ke-7, Jumat 27 Oktober 2023, kita masih di Mekah ya. Sebelum ini posisinya hari Jumat, kita ada sebelum sholat Jumat ada gerakan berbagi berkah di Haramain. Jadi bagi yang berkenan untuk melaksanakan gerakan berbagi berkah di hari Jumat, kita akan bersama-sama melaksanakan gerakan berbagi berkah yang berkenan, yaitu mengumpulkan infak, kemudian bisa berupa musab ya, musab Quran, maupun kita mengumpulkan uang untuk membeli makanan yang akan dibagikan secara bersama-sama di hari Jumat sebelum sholat Jumat. Kemudian sebelum berangkat sholat Jumat, ini bagasi sudah disiapkan semuanya. Jadi malam Jumat itu sudah berkemas-kemas, mulai berkemas-kemas. Koper, tas, dan semua barang sudah disiapkan di depan kamar masing-masing sebelum berangkat sholat Jumat. Kemudian kita sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kita melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Kurang lebih jam 3 waktu Arab Saudi, kita check out hotel, berangkat menuju Madinah dengan menggunakan bus selama 6 jam perjalanan. Ini bagi jamaah yang menggunakan kereta api cepat, nanti insya Allah akan diatur terkait jadwal maupun teknisnya oleh tim Aliston nanti. Estimasi perkiraan sampai di Madinah jam 10 waktu Arab Saudi sana. Kemudian check-in hotel, pembagian kunci kamar, kemudian istirahat masing-masing. Hari ke-8, Sabtu 28 Oktober 2023, yang hari pertama kita sampai kota Madinah. Insya Allah nanti kita ada ziarah di sekitar Masjid Nabawi, yaitu di sana juga ada ziarah makam Baqi, insya Allah. Kemudian Raudhah Masjid Nabawi ini nanti akan disesuaikan oleh pihak tim Aliston di Madinah nanti. Kemudian ada insya Allah juga akan diadakan kajian SBA Ba'da Asar di pelataran Masjid Nabawi. Hari ke-9 yaitu Ahad 29 Oktober 2023. Nah, di sini persiapan pagi hari setelah sarapan untuk berkumpul di lobi hotel kurang lebih jam 6.40 waktu Arab Saudi. Persiapan untuk kegiatan ziarah kota Madinah, yaitu biasanya pertama kita di Masjid Kuba, kemudian lanjut
Kita untuk Masjid Kiblatain hanya lewat aja ya, tanpa kita berhenti turun. Kemudian lanjut ke kebun kurma. Kita di kebun kurma biasanya bagi yang mau belanja kurma dipersilahkan atau kebutuhan lainnya. Tapi biasanya para jamaah jajan bakso di sini karena ada yang jual bakso juga di sini. Kemudian kita lanjut ke Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud salah satu gunung yang di bumi yang insya Allah nanti diangkat kemudian diletakkan di surga nanti, yaitu Jabal Uhud. Di sana ada makam para syuhada perang Uhud. Insya Allah kita sebelum waktu zuhur sudah kembali ke hotel, kemudian acara bebas menjalankan ibadah wajib maupun ibadah sunnah di Masjid Nabawi. Hari ke-10 yaitu Senin 30 Oktober 2023, insya Allah kita berkumpul di lobi hotel jam 6.40 waktu Arab Saudi setelah sarapan pagi di hotel ya, untuk persiapan menuju ke percetakan Al-Quran Madinah. Kemudian singgah sebentar di Jabal Mahnet, kita kembali ke hotel sebelum waktu sholat zuhur. Setelah itu acara bebas menjalankan ibadah wajib maupun sunnah di Masjid Nabawi dan koordinasi. Malamnya itu nanti ada koordinasi dan pemberitahuan teknis perpulangan. Hari ke-11 yaitu Selasa 31 Oktober 2023. Setelah sholat subuh nanti koper, tas, dan semua barang disiapkan di depan kamar masing-masing. Jadi malam harinya sudah mulai beringkas, sudah mulai packing-packing, karena jam 10 waktu Arab Saudi kita akan check out dari hotel di Madinah. Kita akan menggunakan bus menuju Jeddah. Jadi di sana nanti insya Allah juga ada city tour di kota Jeddah ya. Sembari kita menunggu waktu untuk di Bandara King Abdul Aziz. Jadi kita sempat mampir di Corniche atau pusat perbelanjaan pertokoan Al-Balad. Jadi di sana juga terdapat bakso Mang Udin ya, kalau nggak salah bakso Mang Udin. Ramai juga tempatnya itu bakso. Kemudian kalau sempat ada waktu memungkinkan, kita akan singgah di Masjid Apung kemungkinan untuk di sekitaran melepas mata memandang Laut Merah. Maksimal jam 18.00 waktu Arab Saudi sudah tiba di Bandara King Abdul Aziz untuk proses check-in, kemudian pembagian tiket pesawat, pembagian paspor, dan proses imigrasi. Kemungkinan makan malam akan disediakan dengan catering box. Insya Allah jam 23.30 waktu Arab Saudi, pesawat batik premium JT75 take off menuju Surabaya. Hari ke-12 Rabu 1 November 2023 jam 14.30 waktu Indonesia Barat, pesawat landing di Surabaya. Kemudian proses imigrasi Bandara Juanda, pembagian bagasi oleh petugas handling Aliston. Kemudian bagi jamaah
yang melanjutkan penerbangan di hari berikutnya akan diarahkan menuju hotel transit di Surabaya, check-in hotel dan istirahat. Jadi nanti bagi teman-teman yang akan melaksanakan transit perpulangan nanti bisa hubungi saya untuk ini ya memesan kamar. Jadi untuk biayanya tidak ditanggung oleh pihak travel karena ini sudah di luar dari harga paket. Catatan, waktu dan tempat kajian SBA sifatnya kondisional. Kajian SBA dan sholat tahajud bersama sifatnya bagi yang berkenan saja. Semua rencana dan kegiatan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan karena menyesuaikan dengan aturan, kondisi, dan koordinasi petugas Aliston Buana Wisata dan tim SBA. Jadwal untuk ziarah Raudhah di Masjid Nabawi akan menyesuaikan dengan jadwal yang tersedia pada sistem e-umroh atau tasreh. Kemudian bagi jamaah yang mempergunakan kereta api selama di Haramain akan diatur jadwal maupun teknis keberangkatannya. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita beribadah umroh dan menjadikan umroh yang mabrur ataupun mabruroh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, mungkin demikian Zoom meeting kita pada malam hari ini. Mungkin dari beberapa teman-teman yang akan bertanya, kami berikan waktu untuk bertanya terkait bimbingan teknis, itinerary-nya maupun manasik umrohnya. Monggo, kami persilakan. Mohon izin Mas Awang. Ya, monggo, langsung aja Yes. disampaikan menggunakan mic, Baik, diaktifkan mikrofonnya. terima kasih Mas Awang Monggo, Mbak Wiwit. kesempatannya. Jadi mohon izin Suaranya menyampaikan. belum aktif, Mbak. Mohon maaf. Cek. Suaranya mohon diaktifkan dulu. Saya ini belum terbiasa menggunakan Cek. Sudah Zoom. saya buka. Sudah saya aktifkan suara saya. Ya, monggo. Sudah terdengar, Mas? Oh, maaf. Ya, saya ulangin, Mbak. Suara saya sudah jelas? Ya, sudah jelas, Mbak. Mohon maaf. Ya, monggo Baik. silakan. Baik, jadi mohon izin menyampaikan karena baru pertama kali, jadi memang belum memiliki gambaran ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu barangkali kalau pertanyaan saya mungkin klasik begitu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan apakah ada aplikasi yang perlu di-download itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk internet nanti bagaimana, apakah bisa langsung dari Indonesia, dari Surabaya begitu ya, ataukah langsung beli saja di sana begitu. Itu pertanyaan saya banyak sih Mas ini. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Nggak ya. Kemudian untuk penggunaan parfum itu berarti selama akan berumroh saja atau selama 12 hari ini sudah menginjakkan di Masjidil Haram itu nggak boleh menggunakan pewangian atau seperti apa gitu. Itu kemudian untuk tadi kalau mikotnya berarti disepakati di Bandar Jeddah ya Mas ya?
Untuk mikot kami Yang pertama. dari pihak travel memberikan keleluasaan buat jamaah bagi yang meyakini ingin mengambil mikot di atas pesawat, yaitu tepatnya di daerah Yamlamlam itu, kami juga persilahkan, nanti akan dipandu juga kemungkinan untuk teman-teman yang akan melaksanakan mikot di atas pesawat. Nanti biasanya dari pihak maskapai juga akan menginfokan di mana lokasi tepatnya memulai mikot di atas pesawat. Jadi dari pihak pesawat, pilotnya ya, ataupun pramugarinya akan menginfokan lokasi titik di saat mengambil mikot di atas pesawat. Jadi kami persilahkan bagi yang mantap mengambil mikot di atas pesawat, kami persilahkan. Bagi yang akan melaksanakan mikot di Bandara Jeddah, kami juga persilahkan. Tergantung dari teman-teman jamaah meyakini mantap yang mana. Oh Gitu, baik, Mbak. berarti tetap nanti kan ada panduan ya Mas Awang ya. Tetap dipandu, baik yang di atas pesawat maupun di Bandara Jeddah nanti. Nah, kemudian untuk yang perempuan dari Surabaya itu berpakaian bebas berarti atau sudah berpakaian Ya, apa itu? jadi berpakaian bebas. Jadi kalau untuk perempuan kan nantinya pada saat menuju di Masjidil Haram, kami sarankan menggunakan mukena. Mukena hitam Ya, itu ya. mukena jatah dari Aliston. Oh baik. Karena Baik. itu sebagai penanda kami sebagai petugas apabila keluar dari rombongan bisa mengarahkan untuk baik, kembali baik ke kan. dalam rombongan lagi. Gitu. Artinya tidak harus putih semua atau hitam semua Iya, begitu kalau ya dari Mas ya. Surabaya, jadi nanti di tas Bebas. kabin Baik, nanti baik. juga kan itu udah saya berikan daftarnya ya. Betul, Uh, betul. Daftar di tas kabin, jumlah pakaiannya apa saja, berapa aja, terus di tas koper, karena nanti begitu nyampe kamar di hotel, kemungkinan untuk kopernya menyusul setelahnya, karena kita nggak nungguin koper dulu, jadi tas yang di kabin itu Betul, betul. ya bisa Langsung ya. digunakan untuk ganti pakaian yang bersih kan gitu, Pak. Gitu sih. Oh, baik, baik. Baik, kemudian artinya nanti kan tetap pembimbing itu ini ya Mas Awang ya, tetap mengawasi kami begitu ya. Iya, Nah, untuk iya. yang acara bebas itu bisa kita gunakan sendiri ya, tanpa Boleh, mutawif berarti. iya. Jadi insya Allah hotelnya dekat, Misalkan yang deket ya. deket banget. Kita depan pelataran masjid beneran. Jadi, Oh, baik, baik. jadi sewaktu-waktu jam berapapun aja itu jamaah bisa berangkat ke masjid tanpa Jadi, didampingi mutawif. Yang pasti nanti kami juga dari SBA akan siapkan gelang khusus, yaitu kayak uh, kayak gelang pasien. oh baik. Pasien itu yang anti air ya, jadi mandi tetap nggak dibuka. Jadi Oh, jadi gelangnya itu tetap nempel, dilepas setelah perpulangan. Jadi itu nanti sebagai penanda. Misalnya kalau tersesat, di situ ada ini kita juga apa namanya nomor telepon yang dihubungi. baik. Itu. Jadi nama dan hotelnya di situ juga tertulis juga. Itu. Baik. Kemudian tadi Terus, apa jaraknya dekat ya Mas berarti ya untuk hotel ini tadi yang mau saya tanyakan. Kemudian untuk yang berjamaah tahajud itu kan berarti dengan Ustadz Jati ya, ya itu yang berjamaah ya. sifatnya yang berkenan saja, Mbak. Kadang kita nggak bisa memastikan jam 3, kadang jam 2 ada yang udah Oh berangkat iya. duluan, gitu kan? Ya, jadi kita belum sempet waro-waro, kadang udah jalan duluan kan. Ada yang saking semangatnya
jam 1 juga sudah jalan duluan gitu. Kita kan di sana benar-benar fokus ibadah kan, Mbak. Betul, betul. Jadi kadang kalau sifatnya itu bagi yang berkenan saja, Jamaahnya tidak. di masjid atau di mana? Kalau di Mersajati atau di Rencananya kita nanti kondisional ke lokasi, Mbak. Kalau oh kalau baik. kalau biasanya di rooftopnya sih kalau kemana-mana itu. Hotel ya. Bukan di masjid. Oh di masjid. Oh baik, baik. Di rooftop masjid Oh gitu. kemudian yang tadi nyambung dengan headset tadi, Mas Ah, Awang, ya, itu iOS bisa ya? Nggak bisa Android bisa. saja, bisa iOS ya? Bisa, Oh, Ya, jadi nanti disesuaikan dengan fitur radio yang oh, ada di frekuensi di HP masing-masing. oh Jadi baik, gitu. baik. Yang penting ada fitur radionya ya, Mbak Wit. Terus, Radio. iya, Oh, jadi ada kita buka di aplikasi yang ada radionya, ada nggak, Mbak? kurang tahu ini HP Kurang saya. tahu. Ya, dan nanti dicek aja ada Besok apakah saya ada fitur tanyakan. radio. Ya, Baik. Nah, Nah untuk itu sih. untuk ini apa namanya Ap- kuota ya, kuota paket umroh. Nanti Hmm, akan saya sampaikan besok. Nanti saya sampaikan info terkait menggunakan apa, terus kami arahkan menggunakan apa yang lebih mudah gitu, oh baik. yang di mana sinyalnya lebih bagus gitu. Nanti akan saya infokan terkait juga tutorial gimana aktivasinya. Iya. Nah, Oh baik. gitu. Yang aplikasi tadi Mas? Untuk aplikasi sebenarnya nggak ada sih, Mbak. Nggak ada ya. Oh baik. Kemungkinan pada saat perpulangan. Soalnya kemarin pas perpulangan ada aplikasi dari Bea Cukai. Jadi Hmm. terkait barang bawaan yang dibawa apa aja. Tapi Oh baik. sekedarnya aja sih. Yang penting isi aja gitu sih. Oh baik. Siap, Uh, siap. uh. Sama Hmm. yang larangan menggunakan pewangi tadi. Parfum ya, parfum ya. Jadi parfum itu intinya larangan pada saat kita berikhram. Hmm. Jadi selama berikhram kita dilarang menggunakan wewangian. Tapi sebelum berikhram kita sudah menggunakan wewangian terlebih dulu nggak apa-apa Oh gitu. baik. Tapi setelah kita berikhram, mulai dari kita mikot kemudian niat, itu udah dilarang kita menggunakan wewangian. Cuman kadang yang itu tadi yang saya ceritakan, kadang Lewat tadi ya. lewat di pertokoan tadi itu. Jadi beberapa jamaah dari travel line pernah ada yang kena kayak gitu. Jadi dia habis habis ambil mikot gitu, habis ambil mikot dia balik ke kamar, eh, mau mau balik lagi ke masjid, lewatin toko-toko parfum itu kan banyak itu. Nah, itu ditawarin mau juga dia. Nah, terus ditegur sama temennya, kamu kan sudah ini Mikot. mikot gitu. Jadi mau nggak mau kena denda atau dam, yaitu 1 ekor kambing, gitu, Mbak. Hmm. Uh, Baik. Sementara cukup Mas Awang. Terima Siap. kasih banyak. Sama-sama, Mbak Wiwit. Monggo silakan lanjut bagi yang akan bertanya, mungkin bisa langsung secara mengaktifkan mic-nya ya, karena bagi yang belum pernah berangkat dan belum pernah melaksanakan manasik umrohnya, mungkin agak-agak belum tahu gambarannya. Jadi kami persilahkan untuk bertanya bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, monggo. Diperbolehkan ya. Ah, gimana Mas? Mohon ini ya agak diperbesar suaranya. Kalau untuk membawa koper tambahan, apakah diperbolehkan? Koper bagasi. Koper bagasi tambahan. Ini rombongan atau gimana, Mas? Sekeluarga gitu, jadi nanti mau tambah koper misalkan.
Boleh itu diperbolehkan dengan catatan ya Mas, tidak melebihi bagasi. Adapun melebihi bagasi nanti bisa ditanggung sendiri untuk overloadnya, gitu sih. Halo, Baik, terima kasih, Pak. bisa itu ya Mas dipahami ya. Diperbolehkan bahwa tambahan bagasi. Monggo. Maksimal maksimal 25 ya Mas Aung ya. Kalau internasional nggak 30 ya? eh kita hindarin ini Mbak, hindarin overloadnya aja. Oh, Karena apa namanya, perpulangan biasanya beranak ya. oh, Kita kasih spare aja. oh Intinya artinya bisa ya sampai 30 itu ya? ya kalau kemarin kami menggunakan Qatar itu terakhir 25 kilo sih Mbak. Saya Oh, saya yang batik ini belum tahu infonya malah. Nanti segera diinfo ya, siap, berapa siap. maksimalnya ya bagi Karena biar tasnya aja udah berat. Tasnya aja tas. udah berat. Iya Mbak, tapi sebenarnya kalau untuk koper penuh itu kayak yang kami kemarin kan juga 12 hari, itu koper penuh itu untuk kopernya ya, bagian koper itu nggak nyampe 20 kilo itu. Oh, Ya, untuk kopernya ya, itu nggak nyampe 20 kilo, sekitar 18-an lah, 18 apa 19 gitu. Kalau membawa dengan jumlah pakaian yang kami share di daftar perlengkapan tadi. Ya, jadi ya, ya. biasanya kalau keluarga besar itu mereka memang butuh tambahan koper karena misalnya dari keluarga itu barangnya banyak juga ya. Apalagi yang tapi di sini nggak ada yang ini ya, anak-anak ya, nggak ada yang di bawah balita ya. Kalau di bawah balita itu lebih banyak lagi karena eh, Hmm. jamaah yang kemarin terakhir kemarin ada yang di bawah, ada yang balita itu satu koper itu cuman isinya mainan sama kue-kuenya. Jadi memang butuh tambahan bagasi. Yang penting tidak over bagasi. Kalaupun over bagasi dipersilakan ditanggung pribadi masing-masing. Baik, itu ada lagi pertanyaan dari lainnya mungkin? Ya Mas, Monggo. mau bertanya, selama Ye. kita berikrom, itu apa nggak boleh membawa tas yang selempang itu? Padahal tas selempang itu ada isinya mungkin ya barang yang berharga atau dompet, uang apa itu. Iya, baik Pak Nur Sidik. Jadi pada saat sudah berikhram itu diperbolehkan membawa tas lempang karena itu sifatnya tidak menempel ya, istilahnya aksesoris. Jadi diperbolehkan membawa tas. Jadi pada saat kita proses umroh nanti, baik setelah melakukan mikot, kemudian melaksanakan umrohnya, tawaf, kemudian sa'i, itu diperbolehkan menggunakan tas lempang gitu. Gitu Pak Nur Sidik. Makasih masalahnya. Ya, sama-sama Pak Nur Sidik. Monggo lanjut yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Nawang. Dari Waalaikumsalam. ya dari Ibu Timur Chandrasari Malang yang bawa sekeluarga. Nggih, monggo. Ah, Kami kan pakai bisnis untuk Heeh, bagasi. Kalau saya lihat di Google itu 30 kilo. Tapi waktu heeh. saya tanya Bu Ayi, katanya itu maksimal 40. Mohon ini apa Ya, info kembali yang pasti itu 40 atau 30 karena kan saya bawa ya. 5 orang ini. Ya, benar. Kalau Ah, untuk bisnis sama kelas
ekonomi berbeda total beratnya. Jadi beratnya kalau Bu Ayi sudah sampaikan 40 kilo, berarti benar Bu Ayi 40 kilo, karena biasanya Bu Ayi ada ininya sendiri ya, ada di dalam bagasi khusus atau gimana gitu. Oh Karena iya, kalau lihat di websitenya ya, ya benar itu iya. 35 kilo. 30 kilo tadi saya sudah cek ke Ya, pusat juga katanya 30, makanya kami ah, bingung namanya bawa anak kan. betul. Terus untuk Ya, koper betul. kemungkinan kami tidak memakai koper dari Aliston. Biasa Ya, kami pakai koper sendiri yang warna cerah ya, yang besar itu biar nggak banyak, maksudnya nggak nambah-nambah ya, untuk bagasi gitu. ya, Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. ya, diperbolehkan bagi yang ingin menggunakan apa namanya, travel bag, bukan jatah. Yang penting itu tadi diberikan tag bagasi yang Ya, seperti saya sampaikan di grup tadi. nggih. Ya Jadi ada sampun sudah kami buat. sudah dibuat ya, Bu. Nggih, Jadi seperti itu, termasuk bagi yang akan tadi seperti Mas siapa tadi yang mau menambah bagasi ya, itu diperbolehkan. Yang penting pastinya dari overload dibebankan ke pihak masing-masing gitu. Hmm. Untuk saran Ya, aja Pak Ustadz, oke. untuk biasa kami sudah biasa ke sana untuk biar nggak overload, Ya. pertimbangan membawa timbangan itu loh, Oh ya, timbangan untuk ya itu biar ya, nggak overload daripada nanti di counter terus ada kelebihan malah bingung nanti. ya, Itu ya. sih saran dari kami. Siap-siap, nanti Oke, kami siapkan timbangan. oke, Jadi biasanya itu kami siapkan timbangnya itu pada saat perpulangan, Bu. oke. Kalau saya sudah bawa Kak, sendiri sih biasanya Pak iya. Ustadz. Oh Oke, ya, untuk jamaah lain mungkin ada yang belum iya, mengerti untuk biar nggak iya, overload itu. Itu aja iya. Pak Ustadz, matur nuwun. Siap. Iya, Oke. sami-sami. Oke. Iya, matur nuwun. Ya, lanjut lainnya. Jadi terkait pertanyaan dari beberapa jamaah juga bisa menjadikan ini ya, pertimbangan-pertimbangan buat teman-teman, baik secara uh, pengalaman maupun teknik teknis pada saat perjalanan ibadah umroh nanti. Mungkin ada lagi tambahan yang ingin bertanya. Insya Allah besok malam akan lanjut bersama guru kita Ustadz Jati Sucipto dengan tema Umroh Khusyuk SBA. Di sana nanti juga akan membahas kajian sejarah umroh, baik umroh haji pada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian umroh di awal kenabian Rasulullah, yaitu pada awal-awal pertama umroh Rasulullah. Terus kemudian kemungkinan juga ada umroh virtual. Kemungkinan ada umroh virtual di mana seolah-olah kita sedang melaksanakan umroh dengan teknik virtual. Monggo, kalaupun tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis terlebih dahulu untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin undur diri. Terima kasih.